Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sadaqallahul. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di video kali ini Madia akan menampilkan video dari akun Murtadin, yang mana Madia juga sudah melakukan diskusi atau tanya jawab kepada para Murtadin tersebut, yang di saat ini diwakilin oleh Muhammad KC dalam hal ini. Nah, nanti kita dengarkan dulu ya argumen paparan mereka sebelum terjadi diskusi tanya jawab tersebut. Mari kita simak saja langsung apa yang ingin si Murtadin ini sampaikan. Menyampaikan akulah jalan kebenaran dan hidup, artinya tujuan kita pasti tentang alamat tempat yang pasti. Pada kesempatan ini saya membawa pesan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Terasikan seperti ini. Jika saudara bepergian ke suatu daerah yang lain, daerah yang baru, maka saudara memerlukan petunjuk jalan. Yang terbaik untuk menghindari jalan yang salah atau tersesat adalah meminta tolong atau membawa beserta kita seorang yang tahu Tuhan ini. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa ia segera akan meninggalkan mereka kembali ke surga. Ia juga mengingatkan mereka Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau akan pergi. Bagaimana kami tahu jalannya? Yohanes 14 ayat 5 dalam menjawab pertanyaan Thomas ini, Yesus menyatakan dirinya dalam 3 ungkapan yang akan kita simak sebagai berikut. Ungkapan yang pertama, Tuhan Yesus adalah suatu jalan. Satu-satunya jalan kepada Allah Sang Bapa. Ayatnya tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu dikatakan, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini berbicara tentang jalan satu-satunya yang benar adalah melalui Yesus. Bukan melalui agama, bukan melalui kepercayaan yang lain, bukan melalui nabi terakhir. Tapi untuk sampai kepada Sang Bapa, kita harus melalui Yesus. Oke, di sini Madia akan garis bawahi dulu ya, yang disampaikan oleh Muhammad KC atau MKC Cornelius ini. Dia mengatakan bahwa
satu-satunya jalan itu adalah Yesus saja yang bisa menyelamatkan orang itu yang percaya. Artinya dalam hal ini dia sudah mengklaim diri, ajaran Kristen ini sudah mengklaim diri satu-satunya jalan saja gitu loh. Nah, kita akan buktikan nanti dalam debat diskusi saya kepada MKC dan Ibu Wati Mena, ternyata prinsip ini dibantah kembali oleh Muhammad KC dan Ibu Wati Mena. Artinya dia berbicara saat ini, nanti keterangan dia setelah saya berdiskusi dengan dia ternyata berbeda gitu loh. Nah, ini artinya menandakan bahwa orang ini ternyata bicaranya tidak sesuai dengan omongan dia yang saat ini gitu loh. Nanti kita simak ya. Jalan adalah melalui Yesus. Demikian juga yang kedua, satu-satunya jalan, ungkapan yang kedua jalan adalah keselamatan. Keselamatan hanya melalui Yesus. Diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Rasul 4 ayat yang ke-12 di sini dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah ya, di sini kembali MKC ini mengklaim sepihak berdasarkan ayat di dalam Bible dia sendiri ini bahwa Yesus itu jalan keselamatan satu-satunya kembali gitu loh. Nah di sini ya, nah di sini nanti saya garis bawahi letaknya bahwa ternyata benar enggak apa yang disampaikan ini. Nanti kita dengarkan hasil diskusi saya kepada MKC dan Ibu Wati Mena ya, yang ternyata dia akhirnya mengakui juga gitu loh bahwa sebelum Yesus itu datang ada keselamatan. Nanti kita simak setelah ini. Oke, kita lanjut dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu jalan menuju Sang Bapa hanya melalui Yesus. Satu-satunya orang yang bisa menuntun manusia datang ke surga adalah melalui Yesus. Luar itu tidak ada jaminan keselamatan. Nah, kita garis bawahi dulu ya. Nah, di sini dengan membacakan ayat-ayat dalam Bible, Muhammad KC mengatakan Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Di luar itu katanya tidak ada keselamatan. Nah, ini akan dibantah dia sendiri nanti. Akan dia ditolak oleh MKC sendiri dan Ibu Utewana bahwa Yesus itu ternyata bukan satu-satunya jalan. Nah, ini ternyata bertentangan dengan argumen dia yang pertama ini. Nanti kita lihat hasilnya setelah diskusi dengan saya pada tanya jawab, rubrik tanya jawab. Mari kita simak kembali ya, lanjut. Tuhan Yesus datang ke dunia, mengungkapkan isi hatinya. Dia semuanya untuk menerima kasih dan kepedulian dari Allah Bapa. Di situ dijelaskan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, saya ulangi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah sampaikan pesan hari ini, hanya melalui Yesus kita bisa sampai kepada surga. Jangan sampai kita memilih jalan yang di luar Yesus. Pesan Tuhan kepada murid-muridnya ketika dulu masih bersama-sama. Siapapun yang memilih jalan di luar Yesus, menurut ayat ini tidak akan selamat. Nah, ya, kita garis bawahi kembali. Di sini dengan klaim sepihak kembali, ajaran Kristen melalui penyampaian Muhammad Kaca ini mengatakan selain daripada ajaran dia ini tidak selamat. Nah, nanti hasil keliman ini sebentar berubah nanti. Setelah saya diskusi dengan Muhammad Kace dan Ibu Uti Watimena ini, ternyata hanya omong kosong, kebohongan sendiri yang disampaikan oleh Muhammad Kace. Artinya omongan dia ini nggak bisa dipertahankan dia sendiri gitu loh. Dalam hasil saya debat, mari kita dengar. Kita menyikapi ayat ini, kalau saudara meresponi dengan ayat ini bahwa tidak ada jalan lain untuk menempuh sampai surga, saudara harus ambil kesempatan ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah langkah pasti dan langkah yang salah. Pilihan melayani Tuhan Yesus. Pak Kace, ini ada 2 ya yang masuk ya. Kita beri kesempatan, gimana Pak Kace mau jawab, Pak? Ya, boleh, sebentar ya. Ayo lanjut. Ya, itu Pak. Selamat sore Pak Kace, hamba Tuhan. Hai, selamat sore, terima kasih. Ini Pak Suryana ya? Pak Nenggolan, Pak. Nenggolan, kenapa namanya nggak muncul? Ada fotonya saja. Namanya muncul toh, Pak. Lah, orang ini Batak mau nanya ya, Pak ya? Mau nanya Pak? Boleh. Seberapa lama Bapak tersesat, Pak? Oh baik, itu saja. Ya nanti saya sambung lagi, tapi ya seberapa lama gitu. Pertama, tadi terima kan kasih Pak, luar biasa pertanyaannya. Saya tersesat 36 tahun Pak, muter-muter capek. Saya datang ke kuburan, saya sering tidur di kuburan. Ingin apa? Ingin kaya itu dulu. Setelah dulu pernah ada katanya kalau orang tidur di kuburan dapat jimat. Dulu itu masih saya tersesat. Saya seminggu tidur di kuburan, tidak selembar helai pun tidak ada kuntilanak. Saya dapat jimat hanya dari apa? Dari dukunnya itu, dari juru kunci, suruh bayar. Jadi banyak hal-hal yang dikomersilkan yang bersifat mistik ya. Nah, setelah 36 tahun saya dipertemukanlah dengan orang Batak. Sekarang ini Pak Nenggolan jangan salah, saya ini jadi Batak, Pak. Apa itu Batak? Ya, saya marganya Margahayu, Pak. Margahayu Bekasi. Nah, itu marga saya. Maksud saya Batak ini begini Pak, bersama Allah tak akan kekurangan, begitu Pak. Yoh, keren banget tuh. Keren. Itu Batak saya.
Kalau saya sih asli Sunda, Pak, dari Bandung, dari Ciamis, yang membongkar kitab-kitab kuning. Inilah saya pelopor, karena di orang Kristen kan tidak bisa, kenapa mereka tidak bisa mengungkapkan tentang kesalahan-kesalahan di dalam Ustadz Mu'alaf? Karena orang Kristen terhambat dengan status hukum. Kalau membacakan Al-Quran akan dikenakan kasus penistaan agama, seperti contoh ada si Pak Ahok ya, itu. Kalau saya kan orang Islam, jadi memakai Al-Quran itu hak saya, begitu. Jadi karena secara administrasi memang saya ini orang Islam. Cuma hati saya orang Kristen, orang Yesus, pengikut Yesus. Hati saya hanya milik Kristus. Karena itulah Tuhan, kebenaran dan hidup. Itu Pak Nenggolan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Di sini Madia akan jawab dulu ya. Muhammad KC ini sering sekali menggembor-gemborkan tentang kitab kuning. Kitab kuning itu adalah bagian daripada penjabaran daripada hadis-hadis yang bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Penjabaran untuk mengverifikasi atau menerangkan tentang ajaran Islam, hukum-hukum Islam itu sendiri, yang kemudian dikelompokkan menjadi suatu konsep yang kemudian termuatlah dalam kitab kuning tersebut. Tapi sumbernya berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sebenarnya kitab kuning itu metodenya lebih mengutamakan metode untuk menerapkan, untuk menjalankan hadis dan Al-Quran tersebut. Akan tetapi karena orang kafir, orang murtad seperti Muhammad KC ini mencoba untuk memutarbalikan fakta yang sebenarnya seharusnya nggak perlu dibahas ya, jadi bahasan gitu loh. Tapi tidak apa-apa, itu namanya orang kafir ya. Kita lanjut dulu. Apa yang Bapak lihat di dalam diri Yesus, Pak memutuskan bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran. Jadi begini, kenapa yang saya lihat dari diri Yesus? Yang pertama, kasih, sukacita. Karena saya ingat di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, nama Allah itu ternyata Yesus. Dialah yang pengasih dan penyayang, tidak mengajarkan peperangan, tidak membunuh sesama manusia, bahkan Yesus rela dibunuh demi menyelamatkan, menebus dosa-dosa yang percaya kepadanya. Saya imani itu. Oke, saya jawab dulu ya. Mengenai hal tersebut yang Muhammad KC mencoba untuk menggiring opini negatif terhadap ajaran Islam, bahwa Islam itu katanya dengan peperangan. Ternyata sebelum Islam, jauh sebelum Islam, sudah ada terjadi perang salib 1 dan perang salib 2, perang salib 3, perang salib 4. Nah, itu perang salib itu bukan antar agama, itu antara kelompok mereka, kelompok Romawi Kristen melawan kelompok Kristen Ortodok. Nah, itu terjadilah perang salib 1, perang salib 2, perang salib 3. Mereka saling membunuh pada saat itu, saling mau menguasain. Yang puncaknya yaitu terjadi di Konstantinopel. Nah, kemudian Islam itu baru datang itu setelah perang salib yang terjadi setelah perang salib 4. Jadi dalam posisi ini pembunuhan yang terjadi, perang saudara itu sebenarnya bukan dari Islam awalnya. Sudah dijalankan dari perang salib 1, perang salib 2, perang salib 3, itu bagian dari ajaran mereka gitu loh. Ya. Dalam posisi ini sebenarnya jauh sekali omongan Muhammad KC kalau menuduh Islam yang suka membunuh, suka berperang, itu tidak benar. Anda silahkan buka fakta sejarah. Perang salib 1 itu perang salib antar siapa? Itu perang saudara, perang salib itu antara Romawi Kristen dengan Kristen Ortodok. Silahkan Anda lihat sejarahnya, fakta sejarah.
Perang Salib 1, Perang Salib 2, Perang Salib 3, mereka saling membunuh, saling membasmi antar saudara mereka sesama ajaran Kristen. Kita lanjut. Ada lagi Pak Nainggolan? Bedanya dengan yang dulu bagaimana Pak? Bapak nggak melihat juga cinta kasih? Bedanya yang dulu katanya Muhammad bin Abdullah itu rahmatan lil alamin, tetapi saya tidak menemukan ayatnya di Al-Quran. Jadi rahmatan lil alamin itu, al-amin itu ya hanya piece to piece, mulut ke mulut dari pengikutnya. Dan tidak ada ayatnya bahwa Muhammad bin Abdullah akan turun di hari kiamat menyelamatkan umatnya. Tidak ada. Tidak ada nanti di arah mahsyar Muhammad bin Abdullah memimpin umatnya. Tidak ada. Dan dia mati di Madinah, tidak bangkit lagi. Ini fakta. Tidak ada tanggung jawab. Ya. Jadi mengatakan Islam ini rahmatan lil alamin, gombal itu di mulut doang. Tidak ada ayatnya Islam rahmatan lil alamin. Terbukti umat Kristen beribadah di Jonggol, di ubrak-abrik. Di mana rahmatan lil alamin? Saya tidak merasakan. Muhammad Kait murtad di uber-uber. Di mana rahmatan lil alamin? Saya jawab dulu ya. Mengenai SOP, standar operasionalnya, artinya kalau memang suatu keadaan posisi memang hal itu memang harus didemo atau warga setempat itu tidak terima, itu berarti ada hal yang harus diselesaikan. Saya kasih contoh seperti ini saja ya, Bang Kace. Misalkan di suatu daerah, di lingkungan suatu daerah itu mayoritas beragama Islam. Kemudian ada beberapa orang yang beragama Kristen. Nah, kemudian yang beberapa orang beragama Kristen ini di rumahnya mengundang orang luar datang, yang kemudian di rumahnya tersebut dia dijadikan fungsi seperti sebuah gereja. Nah, kalau saya nilai hal-hal seperti itu yang bisa terjadi, demo-demo atau tidak terima para warga lingkungan setempat. Nah, ini yang perlu Anda harus pahami mengapa sampai terjadi hal-hal yang Anda seperti sebutkan tadi. Saya kira kalau normal-normal saja tidak ada masalah. Umat Islam tidak akan pernah mengganggu orang-orang yang di luar Islam kalau dalam posisi hal-hal seperti di gereja atau hal-hal yang beribadah di tempat yang sudah standar operasionalnya itu memang sudah jelas gitu loh. Yang tidak jelas ini yang bikin bakal masalah gitu, yang bikin ribut kan yang tidak jelas ini. Rumah dijadikan tempat ibadah, memanggil orang ramai-ramai, ribut-ribut, dan lingkungan tetangga samping akhirnya kan terganggu gitu loh. Bukan tempat ibadah dijadikan tempat ibadah gitu loh. Ini yang perlu jadi masukan buat siapa saja yang mendengar di sini. Mari kita simak kembali ya. Inilah aneh. Makanya kalau orang yang belum murtad, belum cerdas. Ya segala cerdas. Corona ini sudah mengancam saudara-saudara. sebelum kita dipanggil, segeralah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang sudah di dalam nama Yesus, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, makasih. Ya, Bapak Batak Agamaku, ini ada lagi yang mau masuk ya Pak? Boleh ya Pak? Ya, terima kasih boleh Bukti dibagi. Ya. Terima kasih Pak Batak Agamaku, Pak Nainggolan, kita terima kasih. Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sangat memberkati ya Pak ya. Amin Pak. Harus dikasih rapat sana ya. Ya. Komplit. Ya, kita masuk lagi ya. Bu. Ya, silakan. Samosir. Di suaranya, moodnya, mic-nya Pak dibuka Mak. Halo, Di-mute, halo. Pak Samsir. Salam Pak Samsir, apa kabar? Halo. Puji Tuhan, baik. Mengucapkan ke Pak Kace selamat atas diangkatnya sebagai Nabi ke-27. Tanpa lagi Nabi Puji Tuhan, ke-26. terima kasih. Tanpa lagi Nabi haleluya. ke-26. Nah, Pak Iya, Kace benar, Nabi Pak Samsir. ke-27. Iya Itu benar. Pak Kace, Itu palopot. itu apa namanya mengenai surganya Kristen.
mau masuk surganya Kristen. Tapi kalau surganya, saya tidak mau Pak, capek melayani yang 72 bidadari, begitu Pak. Betul, betul, betul. Nah, Aduh. jadi saya hanya mengucapkan selamat Pak Aceh sebagai Nabi ke-27, Nabi ke-26 tanpa Amin. lagi, jangan diserobot Ya. ya Pak ya. Ya udah, terima Benar, kasih Pak. benar. Lanjut Pak, lanjut. Oh iya, soalnya duluan tanpa ragi sebelum saya menyampaikan kebenarannya. Jadi saya juga diangkat, ditinggikan oleh tanpa ragi ketika waktu itu dikonfirmasi. Nah, langsunglah viral nama saya itu tanpa ragi dengan Pak Yusuf Manubulu itu. Saya berterima kasih kepada beliau supaya saya bisa bersuara di YouTube. Bahkan sekarang saya bisa StreamYard sendiri kalau sudah bayar, tapi belum bayar ini beberapa hari ini belum bisa tampil saya. Mohon maaf kepada penonton YouTube Muhammad KC karena jujur Muhammad KC belum mendaftarkan yang bayar. Jadi kemarin itu 20 jam 1 bulan kehabisan karena banyak StreamYard yaitu diskusi. Sehingga saya belum waktunya 1 bulan sudah habis itu target jatah saya. Nah berarti nanti beralih saya kepada yang bayar, begitu. Jangan takut Pak Aceh, saya sudah share rekening Bapak, pendukung Bapak udah siap. Kemarin juga itu sudah Tuhan. ada yang kasih tahu saya, Puji sudah Tuhan. ada yang transfer, begitu Pak. Nah, Ibu Uti silakan saya di-kick, Bu Uti. Puji Tuhan, Kasih biar kesempatan saya bisa live. sama yang lain. Supaya disiplin begitu Bu Uti. Jangan lama-lama. Silakan saya Iya. di-kick Bu Uti. Terima kasih. Iya. Shalom. Oke Pak, terima kasih. Shalom, Tuhan berkati. Kita masuk lagi yang baru nih Pak, ada satu orang Bapak HAS Has ya Pak ya. Pak Kacem, moga-moga masih ada waktu ya Pak. Iya, baik, baik. Ya, silakan masuk Pak Has. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Uti. Pak Muhammad Kece. Salam Pak Has, jumpa lagi, kita panjang umur, diberi kasih Tuhan terus ya Pak, supaya jadi berkat kita terus menyampaikan kebenaran ini. Amin. Ya. Ya. Jadi Pak Gimana Kece Pak? ini- Pak Kece ini Nabi yang ke-27 versi YouTube ya Pak ya. Versi YouTube benar. Ya puji Tuhan kalau versi dunia gitu. Versi Ya, YouTube lebih saja. bagus. Lebih luas kan kalau versi Iya. YouTube kan. Betul. Nah, jangkauannya Betul, dunia. Nabi YouTube dunia benar. Oh, Muhammad Kece dari Indonesia, dari Cikarang Bekasi katanya. Iya. Jadi begini Pak Kece, sulitnya memang umat Islam ini hanya pagar ya, yang menutupi mereka, Betul. Iya. yang menutupi mereka untuk bisa percaya kepada Alkitab ataupun menyelidiki Alkitab menjadi sebuah malakama. Jadi begini saya lihat ini. Di satu sisi kan memberi petunjuk, kembalilah kepada Taurat dan Injil. Yang lain, Isa itu kalam dan roh Allah. Juga bisa terkemuka di dunia dan akhirat. Satu sisi, tapi di sisi lain, penganutnya dalam hal ini, teman-teman kita Muslim, gimana mau menyelidiki Taurat dan Injil, membacanya, megang aja haram, kan? Dari sama ustadz Iya. itu, megang aja haram, jangankan baca. Nah, itulah jadi kesulitan juga bagi saudara-saudari kita ini dari Muslim, Pak. Gimana nih menurut Iya. Pak Muhammad Kece? Jadi izinkan saya menyampaikan ada di dalam Al-Quran di surat 7 Al-A'raf, di situ dikatakan bahwa iblis itu dari sorga menjadi makhluk terkutuk. Jika manusia mengikuti ajakan setan, juga terkutuk.
manusia itu terkutuk akibat godaan setan. Dan di situ setan berjanji akan menghalang-halangi manusia untuk mengenal Tuhan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu sumpah janjinya iblis akan menggoda. Oleh karena itu orang percaya Yesus itu banyak hambatannya. Yang pertama dari tahta, yang kedua harta, wanita. Itu di dalam tubuh sendiri sudah diintimidasi. Dari dalam hati juga kadang-kadang timbul, wah bener nggak Yesus itu Tuhan? Masa sih kamu percaya manusia dijadikan Tuhan? Kan begitu. Itu dari diri sendiri, belum dari luar. Janji setan akan mengintimidasi dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Maksudnya dari istri, anak, bahkan diri sendiri. Menggoda supaya tidak percaya Yesus. Kenapa saya katakan? Karena Muhammad kece mengalaminya, Pak. Istri itu bisa jadi musuh kalau di dalam nama Yesus, Pak. Istri itu tunduk kalau lagi banyak duit, Pak. Hati-hati. Istri sudah bertobat, waduh luar biasa, Pak. Jangan dimarahin, Pak. Doakan saja. Saya kalau lagi bertengkar sama istri, saya manusiawi, Pak. Pernah bertengkar juga. Saya katakan, haleluya, haleluya. Cuma itu doang. Haleluya sambil diam, Pak. Diam saja. Nggak usah ngomong apa-apa. Kenapa? Kalau saya ngomong sekali saja, istri lebih dari 100 kali ngomongnya. Lebih baik kita datang kepada Tuhan, doakan. Nanti juga 3 menit juga sembuh. Foto lah. Istri itu butuh sama laki-laki, bohong kalau nggak butuh. Apalagi banyak duit. Istri itu luar biasa. Yang tadinya cerewet juga jadi bingkem kalau banyak duit, Pak. Nah itu bukan masalah duit mah, Pak. Yang saya sampaikan itu godaannya. Jadi godaan itu bukan dari luar, tapi dari diri sendiri, bahkan istri sendiri. Nah, saya katakan dengan jujur apa adanya, karena pasti semua orang berumah tangga mengalami berbenturan dengan istri, ya kan Pak? Iya benar Pak, benar. Iya, cinta sayang tidak mau jauh sebelum dinikah. Udah nikah mah beda. Laki-laki juga tuntun istri. Nikah kesenggol sedikit, hati-hati ya yang. Tapi kalau sudah tua, terpaduk, gak lihat-lihat tuh punya mata, kan begitu. Bangun sendiri kalau jatuh. Nah itu kalau sudah kawin, manusia itu memang seperti itu. Sebelumnya merayu, ya sama ketika Adam di sorga dan Hawa dirayu-rayu, dibajuk-bujuk, dibaikin. Oh kamu ini di sini bukan dilarang makan itu, tapi kamu kalau makan itu akan pinter seperti Tuhan, begitu. Nanti kamu kalau mengikuti aku, kamu itu akan pinter seperti Tuhan. Ternyata setelah diikuti ajakannya, apa yang terjadi? Diusir dari ke sorga, dari kemuliaan Tuhan. Itu dia iblis. Oleh karena itu pesan saya, jangan tertipu dengan godaan iblis, ya. Apalagi dengan godaan agama Islam, jangan tertipu. Nanti disuruh dikirim ke Suriah loh. Suruh ngumpulin tank wajah di sana. Suruh jihad. Gak usah tergoda dengan agama itu. Ya, sudah kelihatan kelakuannya di sini ya. Tadinya Indonesia mau rijikin itu. Gak, Muhammad kece muncul. Gak boleh. Ya, Indonesia dikuasai bahasa-bahasa asing ya. Bahasa Batak tetap Batak, bahasa Sunda tetap Sunda. Itu aja ya. Ada lagi, Pak Has, silakan kita diskusi lagi. Kira itu dulu Pak, nanti teman-teman mungkin masih ada yang mau konsultasi atau ngobrol-ngobrol. Boleh. Terima kasih Pak PJ. Oke. Terima kasih Bu Uti, Tuhan Terima kasih Pak Has. God bless you, Pak. Tuhan Yesus berkati Pak Has. God bless you Pak Has. Ini ada satu lagi Pak, ini dengan Oke. Nah, di sini kita akan garis bawahi dulu ya, bahwa sebenarnya di dalam Yohanes 5 ayat 37
dan Keluaran 33 ayat 20. Kemudian di dalam kitab suci Al-Quran yaitu Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, bahwa Tuhan sudah tetapkan cara. Sekali lagi saya ulang, Tuhan sudah tetapkan cara di dalam Bible, di dalam Taurat, di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dan diserupakan atau disamakan dengan apapun juga. Sekali lagi saya ulang, Tuhan sudah tetapkan cara. Sekali lagi saya ulang, Tuhan memang bisa jadi apa saja karena Dia Maha Kuasa. Tetapi Tuhan sudah tetapkan cara di dalam Bible, di dalam Taurat, di dalam Al-Quran, bahwa Dia tidak bisa dilihat dan disamakan dengan makhluk apapun juga. Ini informasi Tuhan di dalam Bible, di dalam Taurat, di dalam Al-Quran. Nah, kemudian apabila ujuk-ujuk setelah berapa ratus tahun kemudian, setelah sepeninggal daripada Musa dan Isa itu, ada suatu ajaran yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan bisa menjelma menjadi manusia, maka Anda harus cross check kembali ke dalam Bible itu sendiri. Apakah tidak bertentangan dengan ayat-ayat di Bible, di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Al-Quran, bahwa Tuhan sudah memberi informasi dirinya ini. Informasi Tuhan itu bahwa Dia tidak bisa dilihat dan diserupakan dengan apapun, kata Tuhan. Walaupun saya Maha Kuasa, saya bisa jadi apapun. Nah, kalau ada Tuhan menjadi manusia, maka itu bakal bertentangan dengan ayat Yohanes 5 ayat 37, Keluaran 33 ayat 20, Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Maka kalau sampai tetap Tuhan itu dikatakan bisa menjelma menjadi manusia, maka dipastikan pasti ada yang tidak beres di situ gitu loh. Apakah Tuhan pelin-pelan? Apakah Tuhan tidak konsisten dengan ayat-ayat di Bible, informasi sebelumnya? Mana yang kontradiksi di sini? Yang benar mana? Apakah informasi Tuhan tidak bisa dilihat sebelumnya itu, atau informasi setelah berapa ratus tahun mengatakan Tuhan menjelma bisa jadi manusia? Mana yang benar dalam hal ini? Nah, saya yakin Tuhan tidak mungkin pelin-pelan, tidak mungkin tidak konsisten. Dia pasti konsisten dengan informasi dirinya sebelum muncul informasi bahwa Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia. Nah, silahkan Anda renungkan ini. Nah, setelah ini saya sudah langsung berdebat dengan Muhammad KC dalam diskusi tersebut, dan ini saya garis bawahi bahwa ternyata klaim sepihak dari Muhammad KC yang mengatakan bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan, itu dibantah dia dari mulut dia sendiri. Ya, itu dibantah dari mulut dia sendiri, dibantah dari mulut Ibu Uti Watimena sendiri gitu loh. Silahkan Anda dengar ini. Saya langsung ikut berdebat melalui diskusi tanya jawab ini. Mari kita simak ya. Coba ya. Ya, halo Mada. Pak Mada, Pak Ibu Mada. Mada, halo. Halo, selamat malam. Malam. Terima kasih Madia, ini Bu Iti Madia. Ya. Makasih Bu Iti memberi kesempatan ini masuk. Saya sapa dulu ya semua yang menyimak video ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Kace. Waalaikumsalam. Boleh ya Bang Kace, nanya aja kita ini. Ini Bang Kace, saya ini lagi kan Bang Kace mengatakan jalan keselamatan itu hanya pada Yesus. Benar itu Bang Kace? Benar, jalan keselamatan hanya pada Yesus. Secara tertulis di dalam Alkitab benar, dan saya percaya, saya imani itu, dan di Alkitab juga dijelaskan bahwa Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya, tidak ada jalan lain masuk surga, tidak ada jalan lain keselamatan
hanya melalui Yesus. Tapi bagi yang percaya kepada Alkitab dan percaya kepada Al-Quran, karena di Al-Quran pun cukup dijelaskan, cuma beda nama. Di Al-Quran namanya Isa Al-Masih. Begitu, Pak. Nah, berarti gini Bang Kace, ini kan Yesus ini kan hadir pada abad ke-1, kurang lebih abad ke-1. Nah, bagaimana dengan jumlah manusia yang miliaran sebelum Yesus itu datang? Kalau mereka tidak kenal Yesus, tidak percaya Yesus, apakah mereka tidak selamat gitu loh? Karena mereka kan jumlah manusia kan sebelum Yesus kan ada juga gitu loh, miliaran jumlahnya. Nabi Muhammad, Nabi Abraham, Nabi Daud, Nabi Musa, itu kan ada umatnya semua. Nah, itu apakah kalau sepihak dari Kristen ini memposting bahwa tidak selamat, berarti tidak ada keadilan Tuhan dong di dunia ini gitu loh. Nah, ini bagaimana jalannya ini menjalankan ini? Oke. Tolong dijawab ini ya, tolong, saya bingung ini. Oke. Oh, begitu, Pak. Begini, Pak. Zaman dulu Yesus atau Tuhan itu menjelma bervariatif. Contohnya ketika zamannya Musa berbicara langsung menurut Al-Quran dengan sempurna, yaitu wujudnya apa? Api, kayak api begitu. Api itu waktu zaman Musa. Tuhan menjelma seperti Musa. Nah, Musa yang dipakai Tuhan itu yang diselamatkan, yang mengikut Musa. Ketika zamannya Isa itu sudah mengenal Yesus. Mereka juga diselamatkan dengan cara Tuhan sendiri. Ya, diselamatkan zaman dulu juga, cuma dengan cara Tuhan sendiri menyelamatkannya. Karena selain Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Nah, pada zaman sekarang, zamannya Yesus sudah menjelma menjadi manusia, maka wajib kita percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang hidup, dan dikabarkan oleh Alkitab dia akan turun lagi. Itu jawabannya. Oke. Ini Bang Kace, ini berarti kan terbuka kemungkinan bahwa umat-umat sebelum Yesus itu datang kan selamat juga. Nah, kalau Bang Kace mengatakan umat Nabi Musa selamat juga ya berarti ya. Berarti bukan hanya Yesus dong yang selamat ajarannya. Berarti bukan hanya Yesus yang selamat ajarannya. Nah, berarti kalau Nabi Abraham sama Nabi Noah kan punya umat juga. Apakah itu selamat juga mereka? Nabi Abraham dengan umatnya, Nabi Noah dengan umatnya, apa selamat juga? Tolong dijawab Bang Kace. Diselamatkan juga, Pak. Karena beda zaman, beda cara Tuhan menyelamatkannya. Yaitu tadi digambarkan dengan Musa. Ketika Tuhan menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, laut pun dijadikan fasilitas untuk nyebrang. Itulah cara Tuhan. Jadi penyelamatan umat sebelum Yesus pun itu diselamatkan dengan cara Tuhan. Tapi yang sekarang Tuhan sudah menjelma menjadi Yesus, maka kita harus mengenalnya karena Tuhan sudah menjelma supaya tidak salah kaprah lagi. Karena pada zaman Musa dulu, orang disuruh menyembah yang namanya ruh dalam kebenaran oleh Musa, umatnya tidak mengikuti, sehingga membuatlah dia patung-patung dari sapi berpatung emas, disembahlah oleh mereka begitu. Nah, setelah Isa Al-Masih atau Yesus turun ke dunia, kita sudah mengenal wujud Tuhan dan pimpinan Tuhan. Jangan diganti lagi dengan batu-batu berhala, patung-patung, begitu. Jadi ikutilah penyembahannya dengan ruh dan kebenaran, betul? Ini kan dengan argumen Pak Kace Muhammad Kace ini, bahwa jalan keselamatan ternyata bukan hanya dari Yesus yang datang ini ya. Sebelum Yesus itu berarti sudah ada jalan keselamatan pada umatnya masing-masing. Berarti begitu ya Bang Kace ya? Boleh begitu saya ya tambahkan? Boleh Ya, boleh saya tambahkan.
Kalau menurut saya ya, ini kan kalau orang-orang ini kan orang-orang pertama itu kan tercatat di Alkitab gitu loh. Silsilahnya pertama itu ya orang-orang yang ada di Alkitab. Dimulai dari Adam dan Hawa sampai silsilah terus sampai Nabi Nuh, lalu punah orang, lalu turun lagi. Jadi orang-orang yang ada tercatat, orang-orang yang ada itu tercatat di dalam Alkitab gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang datang, orang-orang yang hidup di zaman sebelum Yesus itu kan Musa sudah menetapkan. Musa menetapkan hukum Taurat, lalu hukum penebusan dosa dengan darah kan. Mereka meminta ampun dosa dengan potong-potong hewan domba, sapi, kerbau. Lalu darahnya mereka bawa ke imam, lalu imam bawa itu kepada Elohim dan Elohim menutupi dosa mereka. Nah, itu dia. Itu dia. Berarti gini ya, berarti kan umat-umat sebelum Yesus itu datang ternyata bisa selamat juga. Umat-umatnya mereka itu bisa selamat juga walaupun Yesus pada saat itu belum datang. Artinya ada kemungkinan umat-umat sebelum Yesus itu datang berarti selamat gitu loh. Berarti tidak menutup hanya Yesus saja yang membuat selamat, ya kan? Secara logika gitu loh. Iya. Sekarang Taurat, iya. Sekarang. Hukum Tauratnya begitu nih. Hukum Taurat itu dibikin hanya untuk orang melihat bahwa tidak ada seorang pun yang selamat dengan hukum Taurat. Dan penumpahan darah oleh hewan kerbau, sapi, domba itu hanyalah gambaran. Di dalam Ibrani itu dikasih tahu bahwa itu hanyalah gambaran yang merujuk kepada Yesus yang akan mencurahkan darahnya sekali dan selamanya. Jadi itu hanya sementara. Di luar itu, di luar hukum Taurat dan di luar hukum penghapusan dosa itu yang nggak ada penyelamatan. Dan setelah Yesus datang mencurahkan darahnya sekali dan selamanya, itulah dia. Jadi di dalam Alkitab itu tidak ada hukum. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu hukum berlaku dari sejak awal penciptaan manusia sampai sekarang, Pak. Jadi keselamatan itu hanyalah dengan itu. Jadi Yesus berarti itu adalah itu artinya kan sebelum Yesus itu datang ada keselamatan juga dong umat-umat sebelum Yesus itu datang kan yang sudah mati-mati miliaran jumlah manusia itu kan berarti mereka masih bisa masuk surga dong, ya kan? Itu artinya kan begini. Nah, umat Nabi Musa, umat Nabi Noah, umat Nabi Abraham, umat Nabi Adam, Solomon, Daud. Nah, mereka itu apakah mereka masuk surga atau neraka? Nah, itu kalau dalam bilang. posisi seperti ini. Itu loh Pak, itu saya bilang. Ya itu saya bilang kan berarti mereka masuk surga dong. Kalau mereka beriman kepada Taurat, mereka masuk surga juga dong umat-umat sebelumnya. Coba Pak Kace. Jadi begini. Ya, Pak Kace kita melihat zaman sekarang dengan zaman dulu itu ada ketentuannya. Zaman Musa ada Taurat yang namanya kitab Taurat yang menjadi rujukan. Ya, siapa yang mentaati kitab Taurat itu diselamatkan. Oh ya, mantap. Ya. Berarti selamat ya. Oke. Tapi jangan dipakai sekarang Taurat itu karena bertentangan dengan penyempurnaan Yesus. Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan orang-orang yang terbeban dengan hukum Taurat itu. Sekarang zamannya zaman Yesus. Kalau sekarang pakai zaman Taurat lagi, itu sudah tidak dibenarkan mengenai aturan-aturan seperti potong kambing, bakar menyan, serahkan kopi pahit, kopi manis, itu sudah tidak berlaku. Oleh Yesus sudah ditebus. Jadi penebusan binatang hewan sudah tidak menyelamatkan lagi. Yang menyelamatkan adalah darah Yesus yang tercurah dari anak manusia. Begitu, Pak. Oh, gitu ya. Oke, ini Bang Kace satu Jelas, lagi ya. Pak. Mungkin yang terakhir ini bertanya. Bang, menurut Bang Kace ya, Iya. Bang Kace kan berasal dari Muslim. Nah, di dalam Islam itu kan larangan untuk mensirikan Tuhan, menyekutukan Tuhan. Nah, menurut Bang Kace apa sih menurut Bang Kace menyekutukan Tuhan itu? Itu aja mungkin. Ya, ini terakhir pertanyaan saya. Baik. Menyekutukan Terima Tuhan kasih, itu. Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Menyekutukan Tuhan itu adalah menduakan keyakinan, kepercayaan kepada
Allah yang tidak dilihat percaya, kepada batu hitam percaya bahwa itu batu ada manfaatnya, atau batu itu bisa menyembuhkan atau bisa menghapus dosa. Nah, itu juga kemusyrikan. Orang seperti kepada jimat, cincin, gesper, isim dipercaya, nah itu menyekutukan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menjelma menjadi manusia yang namanya Yesus, kok malah percaya kepada kayu dan batu. Itu loh kesalahannya manusia zaman sekarang. Di dalam Islam benar tidak boleh menyekutukan Tuhan, tapi kebanyakan orang Islam sekarang lebih percaya kepada Hajar Aswad, batu hitam yang di Mekah. Itulah kekeliruan. Makanya sudah digantikan itu oleh Yesus. Makanya sekarang tinggal percaya bahwa Yesus adalah satu-satu Tuhan yang hidup, bisa dilihat dan membawa kita ke surga. Itulah. Tidak boleh musyrik, tidak boleh mempercayai selain daripada Yesus. Benar, itu tidak boleh menduakan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup, berasal dari Roh Kudus. Menjelma jadi manusia melalui rahim Maryam. Melalui rahim Maria. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan jawaban tentang tidak boleh menyekutukan Tuhan. Ya, makasih ya Pak. Makasih ya. Makasih ya sama Pak Makasih, Aceh, sama Budi. Ini saya hanya sedikit Sama-sama. menjelaskan sedikit aja, nggak apa-apa. Kalau dalam Islam Boleh. itu saya cuma menjelaskan, tidak bertanya lagi. Di dalam Islam itu sebenarnya menyekutukan Tuhan, musyrik Tuhan itu menganggap Tuhan itu berembel-embel gitu loh Bang Aceh. Misalkan Tuhan itu Maha Esa tapi ada embel-embelnya di belakang. Berekor-ekor, berbuntut-buntut, berkepribadian-kepribadian, itu kalau dalam Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, dalam berkepribadian itu juga sudah memusyrikan Tuhan. Itu sebenarnya dalam Islam itu, Bang Aceh. Benar, Nah, jadi ini jalan sebenarnya ini jalan dindingnya, jalan pemisah antara kita sama ajaran Anda itu sebenarnya di sini saja letaknya. Seandainya Bang Aceh mempercayain Tuhan Bapa itu murni, itu sudah sama ajarannya dengan Islam. Yang membedakan kita cuma sedikit loh. Yang membedakan kita hanyalah Bang Aceh kan mempercayai Tuhan itu berekor-ekor, berkepribadian gitu loh. Satu dalam tiga. Ada. Kalau dalam Islam, saya tidak mempercayai Tuhan berekor-ekor. Enggak ada Tuhan berekor. Yang berekor itu ayam, kambing berekor. Kalau Tuhan enggak. Tuhan itu satu. Ya, jadi begini. Saya ngerti. Jadi gini, Anda tidak paham standarnya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Karena Anda tidak melihat bahwa Tuhan Yesus itu wujud idam bako muhalafatul lil hawadisi, itu adanya di wujud Yesus, bukan di batu, ya. Jelas ya. Jadi wujud idam bako muhalafatul hawadisi itu adanya pada Yesus, maka Muhammad kata sembah Yesus. Jelas ya. Bukan pada batu. Sifat 20 itu adanya pada Yesus. Jelas. Nah itu. Jadi jangan keliru. Anda meyakini Allah tapi Anda tidak kenal dengan orang yang dekat dengan Allah. Minimal sebelum Anda masuk ke kerajaan Allah, kenal dulu yang punya Allah, yang punya kerajaan itu. Anda kenal Allah dulu, baru Anda akan dimasukkan kepada surganya Allah. Lewat siapa? Lewat Yesus. Tanpa melalui Yesus, tidak akan kenal dengan Allah. Karena Yesuslah yang dekat dengan Allah. Bukan saja dekat tapi menyatu dengan Allah. Disitulah bedanya. Ya. Oke, makasih banyak ya semuanya. Ibu Sama-sama, terima kasih. Semua kita senang berdebat, nanti berdiskusi kembali di lain waktu. Ya undang aja saya nanti kembali masuk kembali, oke? Semua ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Nah ini ya. Ini tadi hasil saya berdiskusi dengan Muhammad Aceh, yang intinya saya garis bawahi bahwa ternyata klaim sepihak bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan melalui Yesus itu ternyata dibantah dari mulut mereka sendiri, dari mulut Muhammad Aceh dan mulut Ibu Utiwena yang mengakui bahwa sebelum Yesus itu datang ternyata juga bisa selamat dibawa oleh
umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu artinya dengan awal-awal dia percaya diri mengatakan Yesus itu sebagai jalan keselamatan satu-satunya di dalam Bible itu terbantahkan gitu loh. Terbantahkan dari argumen dia sendiri, dari yang membawakan itu sendiri dari Muhammad KC dan Ibu Tiwena tersebut gitu loh. Nah, belum lagi Tuhan itu ternyata tidak bisa dilihat dan diserupakan. Nah, itu juga bakal terbantahkan kembali karena di dalam ayat-ayat di Bible menunjukkan ayatnya seperti itu gitu loh. Kalau ada Tuhan menjelma menjadi manusia, maka dia siap bertentangan dengan informasi Tuhan itu sendiri di dalam Bible. Mana yang benar gitu loh. Kalau dua-duanya tidak benar atau dua-duanya sama-sama benar, berarti kan 50 lawan 50, berarti status Tuhan di dalam Bible tersebut masih diragukan gitu loh. Nah, ini yang perlu Anda pahami dalam ajaran Islam seperti itu. Oke, ini saja ya yang saya bisa tanggapi mengenai diskusi mengenai sifat-sifat ketuhanan itu dari argumen Muhammad KC atau MKC dalam tanda petik ini ya, orang murtad odong-odong nih ya, dan murtadin Ibu Uti Watimena juga gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.